Perkenalkan, saya Vinawati Simanullang dari 11 MIA 3. Pada video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses terjadinya gametogenesis pada laki-laki dan gametogenesis pada wanita. Saya akan menjelaskan pertama saya akan menjelaskan gametogenesis pada laki-laki. Gametogenesis pada laki-laki ini disebut sebagai spermatogenesis. Spermatogenesis adalah pembentukan sel sperma matang dari spermatogenia pada alat reproduksi laki-laki. Spermatogenesis ini berlangsung selama 74 hari. Spermatogenesis ini terjadi di dalam tubulus seminiferus, tepatnya di dalam testis. Nah, proses atau tahapan spermatogenesis. Sel induk sperma atau spermatogenium yang bersifat diploid atau 2N mengalami pembelahan secara mitosis, membentuk spermatosit primer. Selanjutnya, spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis tahap 1 atau meiosis pertama, membentuk 2 spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Spermatosit sekunder kemudian mengalami pembelahan meiosis 2, membentuk spermatid dan mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuk 4 sel spermatozoa yang matang. Nah, yang kedua ada gametogenesis pada wanita. Gametogenesis pada wanita ini disebut sebagai oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin betina atau sel telur yang berlangsung di ovarium, folikel, dan bakal sel telur tersebut berkembang semakin besar menjadi folikel primer, kemudian berkembang menjadi folikel sekunder, dan pada akhirnya menjadi folikel matang setelah folikel berkembang. Sel primer akan membelah secara mitosis, membentuk oogonium atau sel induk telur yang bersifat diploid. Oogonium akan mengalami pembelahan mitosis, membentuk oosit primer yang bersifat diploid. Oosit primer kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap pertama, membentuk 1 oosit sekunder dan 1 polosit. Polosit akan mengalami pembelahan mitosis tahap pertama. Polosit akan mengalami pembelahan mitosis tahap kedua dan menghasilkan 2 polosit. Oosit sekunder mitosis tahap kedua dan menghasilkan 2 polosit. Oosit sekunder juga mengalami pembelahan meiosis tahap 2, membentuk 1 oosit dan 1 polosit. Oosit kemudian mengalami diferensi, membentuk ovum pada akhir oogenesis. Dari 1 sel induk telur atau oogonium akan dihasilkan 1 sel telur atau ovum yang bersifat haploid dan 3 bersifat haploid. Polosit yang bersifat haploid, namun yang berfungsi hanya 1 sel telur atau ovum. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan kata atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.